Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 atau pada tanggal 5 Kisvan 5785 82 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Kejadian 4 ayat 15 yang berkata demikian, saudaraku. Dan dalam hal itu berfirmanlah Yahweh, sesungguhnya setiap orang yang membunuh Kain dia akan dibalas 7 kali lipat. Dan Yahweh memberi tanda kepada Kain supaya tidak seorang pun yang menjumpainya akan membunuhnya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita baca adalah tentang Kain dan Habel, di mana peristiwa Kain sebagai anak sulung membunuh adiknya Habel, saudaraku, oleh karena persembahan yang diterima dan tidak diterima ini. Dan akhirnya Bapa Yahweh mengutuk Kain, saudaraku, dan Kain menjadi seorang pengembara atau bergelandangan, saudaraku, dan dikeluarkan dari wilayah itu. Dan dalam hal ini Bapa Yahweh juga memberikan suatu tanda yang diberikan kepada Kain, saudaraku, sehingga orang tidak akan membunuhnya. Namun pernyataan tanda ini dalam bentuk apa? Di dalam kitab suci kita tidak tertulis. Dan inilah menjadi renungan bagi kita tentang apa makna tanda ini, saudaraku. Di dalam kitab suci kita, Bapa Yahweh memberikan tentang simbol-simbol, yaitu berupa tanda-tanda. Ada tanda yang langsung tertulis, tergoreskan, dan ada yang tidak, saudaraku, atau secara fisik yang harus dikerjakan oleh umat yang memang percaya kepada Bapa Yahweh. Sama seperti halnya Kain ini, saudaraku. Dikatakan, dan Yahweh memberi tanda pada Kain supaya tidak seorang pun penjumpainya akan membunuhnya. Jadi tanda ini di sini tidak begitu menjelaskan, saudaraku, dalam bentuk apa tanda itu. Apakah tanda itu dalam bentuk goresan atau dalam bentuk hal apa, tidak tertulis. Tapi yang jelas Bapak yang memberikan kata tanda. Dan lewat kata tanda ini dalam kitab suci kita dapat kita lihat ada beberapa hal, saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Sesungguhnya kita juga memiliki tanda-tanda itu yang harus kita lakukan, saudaraku. Di dalam kitab Kejadian 17 ayat 11 di sini juga berbicara tanda, saudaraku, di mana tentang hal brit milah atau sunat, saudaraku, tentang sunat yang harus dilakukan oleh Abraham, tentunya juga kepada kaum laki-laki. Ini merupakan tanda di hadapan Bapa Yahweh. Tertulis di dalam kitab Kejadian 17 ayat yang ke-11 yang berkata demikian, dan kamu harus disunat kulit katanmu, dan hal itu telah menjadi suatu tanda dari perjanjian antara aku dan kamu. Jadi saudaraku, sunat atau brit milah ini merupakan tanda dan menjadi tanda perjanjian antara keturunan Abraham dan kepada Bapa Yahweh. Dan tentang brit milah ini, saudaraku, bukan hanya kepada bangsa Israel, tentunya kepada setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh juga harus mengambil bagian dalam brit milah ini, saudaraku. Dan ini merupakan tanda, saudaraku, berarti suatu keistimewaan. Sama seperti halnya Kain, saudaraku, oleh karena ada tanda itulah maka Kain tidak dibunuh, saudaraku. Yang kedua, berbicara tanda ini juga di dalam kitab Yehezkiel 20 ayat 20 yang berkata demikian tentang tanda ini, saudaraku. Dan ini adalah tanda tentang melakukan hari Sabat, saudaraku. Di dalam Yehezkiel 20 ayat 20 berkata demikian, dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Jadi melakukan sabat-sabat Bapa Yahweh juga, saudaraku, artinya sabat-sabat yang ditentukan oleh Bapa Yahweh, baik sabat mingguan yaitu hari Sabtu dalam ketaatan sabat, demikian juga sabat-sabat besar yaitu melakukan ketujuh hari raya yang Bapa Yahweh perintahkan. Itu merupakan tanda yang Bapa Yahweh berikan antara kita dan Bapa Yahweh, saudaraku. Kemudian di dalam kitab Yehezkiel
9 ayat 4 ini juga berbicara tanda, saudaraku. Namun tanda yang diberikan bukan kepada Bapa Yahweh langsung, tapi Bapa yang memerintahkan malaikatnya untuk memberikan tanda goresan itu, saudaraku. Sebuah tinta yang tertulis. Tentu ini memiliki makna yang berbeda, saudaraku. Dan ini adalah peristiwa tertentu di mana di zaman Yeskiel Bapa Yahweh memerintahkan malaikatnya untuk memberikan tanda kepada orang-orang yang benar-benar dalam ketaatannya kepada Bapa Yahweh dan sangat meratapi terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak baik, saudaraku. Dan ini berikan tanda, dan orang yang memiliki tanda ini tidak dihukum mati, saudaraku. Demikian juga di dalam kitab Wahyu 13 ayat 16 tentang tanda di dahi dan di tangan. Ini adalah pekerjaan si jahat, saudaraku. Pekerjaan si setan memberikan tanda itu. Dan inilah pentingnya tanda-tanda itu. Kita bisa akan pilah dan pilih kita melakukan tanda-tanda yang mana di dalam kehidupan kita. Dan di balik semua tanda-tanda ini ada janji, saudaraku. Tanda yang diberikan Bapa Yahweh berbicara adalah menjadi pilihannya Bapa Yahweh tentunya. Tanda yang diberikan oleh si jahat berarti tidak dipilih oleh Bapa Yahweh, namun menjadi tanda, menjadi bagian milik daripada si jahat atau si setan. Ini menjadi renungan bagi kita, sehingga Kain, saudaraku, walaupun dalam keadaan dia sudah membunuh adiknya, dia tetap tidak dibunuh, saudaraku, karena dia memiliki tanda. Jadi makna tanda ini yang harus kita renungkan. Apakah itu sudah ada di dalam diri kita untuk kita memiliki tanda-tanda itu di dalam menjalankan iman kita. Sehingga kita tidak hanya beranggapan bahwa kita ini sesungguhnya sudah benar, namun sesungguhnya kita belum benar, saudaraku. Mari kita sama-sama belajar untuk melakukan ketetapan dan perintah-perintah Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Dan tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apa yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa yang tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.